Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ira Yuliana. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masa pandemi ini berkaitan dengan teori perubahan melingkar. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 yang secara cepat merebak ke berbagai negara. Ternyata pandemi COVID-19 menciptakan perubahan sosial yang mempengaruhi habit baru pada pelajar Indonesia. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perubahan sosial dari berbagai aspek. Salah satunya adalah kegiatan belajar yang mengalami perubahan dari tatap muka menjadi daring. Tentu saja, perubahan kegiatan belajar saat ini mempengaruhi perilaku pelajar karena terjadinya perubahan kebiasaan dari itu sendiri. Secara garis besar, perubahan sosial yang dialami oleh para pelajar saat ini adalah menghabiskan aktivitas pembelajaran menggunakan ranah digital dan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan memanfaatkan digitalisasi dengan menerapkan Internet of Things. Seperti keharusan para pelajar dalam perkenalan dan menguasai aplikasi baru dalam media pembelajaran, merubah kembali pembagian waktu yang sudah terjadwal, memaksa kita mempelajari cara-cara baru dalam metode pembelajaran, seperti membuat video dan layaknya seorang konten kreator dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, proses belajar melalui daring ini masih mengalami permasalahan dan kekacauan. Para pelajar dibuat kaget dan terengah-engah sebab cara-cara baru dan pola-pola baru ini sangat berbeda dengan cara konvensional yang biasa dilakukan atau unplanned change, yang merupakan faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Pada kasus ini, pandemi COVID tergolong ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki dalam kasus ini, sistem pendidikan Indonesia yang belum kapabel dalam mengantisipasi kondisi darurat, sehingga memicu kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki adalah penggunaan internet yang sifatnya borderless atau tidak ada batas. Artinya kondisi ini tidak dapat selalu dalam pantauan guru dan orang tua, sehingga pandemi ini menjadi momentum transformasi digital dunia pendidikan. Berikut dampak negatif dari pembelajaran daring. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring.
Yang kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Dan yang terakhir, keenam, anak kurang bersosialisasi. Akan halnya dampak positif pembelajaran daring adalah: 1. Anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. 2. Metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. 3. Anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Keempat, mau tidak mau, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan pelajar yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Terima kasih sudah menyaksikan video tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.